Bab 2711. Dia memang sudah terbawa suasana. Apa yang membuatnya berpikir tidak apa-apa memperlakukan kejadian masa lalu seolah-olah sudah benar-benar dilupakan, dan terus mengungkitnya. Apakah dia ingin mengingatkan semua orang tentang kejadian itu? Tanyanya. Karen menelan ludah dan mengikuti Dillion kembali ke kamarnya, terlalu takut untuk bernapas. Sementara itu, kepala pelayan itu melanjutkan perkataannya pada Benyamin, jangan terlalu khawatir tentang Clue. Ia pikir baiklah tidak terjadi hal buruk. Saya tidak tahu apa yang membuat mereka masih belum puas, kata Benyamin, terdengar sangat putus asa. Segala hal yang telah mereka lakukan selama ini sama saja dengan tindak pidana. Namun, mereka telah berkali-kali dibebaskan, yang hanya membuat mereka semakin berani hingga berani menculik dan menyakiti anggota keluarga mereka. Beberapa hal memang di luar kendali kita, dan Nicole sudah menangani semuanya. Kurasa kau harus berhenti khawatir, sang kepala pelayan menghibur Benyamin. Sambil mendesah, Benyamin memerintahkan, katakan pada Damien untuk tidak pernah menginjakkan kaki di rumah keluarga lagi. Dia tidak ingin melihat mereka lagi, dan lebih dari itu, dia bahkan tidak mau mengakui bahwa masih ada orang seperti itu di keluarga Riddle. Mulai hari itu, keluarga Damien tidak akan lagi menjadi bagian dari keluarga Riddle. Kepala pelayan itu menatap Benyamin dan mengangguk tanda setuju. Tenang saja, aku akan mengurusnya. Setelah itu, Benyamin melihat keluar jendela dan menghela napas panjang lagi. Sementara itu, Nicole dan Jared sudah dalam perjalanan menuju kediaman Riddle. Apakah kamu tidak akan kembali ke Johnstone Group? Nicole menatap Jared dan bertanya. Aku akan pulang bersamamu, jawab Jared, tatapannya lembut dan penuh kasih sayang. Hal itu membuat Nicole tersipu, dan dia berkata dengan nada bercanda, aku baik-baik saja, aku tidak butuh siapapun untuk menemaniku. Dia tidak terluka, dan tidak membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Jika Jared punya sesuatu untuk dilakukan, dia harus melakukannya. Namun, Jared terus membelai rambut Nicole dan memeluknya. Aku ingin menemanimu. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Meskipun itu semua merupakan bagian dari rencananya, dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika semuanya berjalan salah. Saat Nicole merasakan Jared sedang tegang, dia menggigit bibirnya dan menyandarkan kepalanya di dada Jared. Aku janji akan memberitahumu sebelum melakukan hal yang berisiko di masa mendatang. Jared membelai rambutnya dan mencium keningnya dengan lembut, mendorongnya untuk meringkuk dalam pelukannya seperti anak kucing yang manja. Kemudian, dia menatapnya dengan penuh kasih sayang sambil memeluknya erat-erat untuk beberapa saat lagi. Setelah beberapa waktu, pasangan itu tiba di kediaman Riddle, di mana kepala pelayan terkejut melihat mereka berdua kembali ke rumah begitu cepat. Kenapa kalian kembali? Tidak apa-apa, lanjutkan saja harimu. Nicole menunjuk ke kepala pelayan. Oh, baiklah, jawab kepala pelayan itu, lalu pergi. Jared dan Nicole kembali ke kamar mereka setelah itu. Di sana, sinar matahari sore masuk, membuat ruangan terasa hangat dan nyaman. Mandilah dan tidur siang setelah ini. Jared menepuk bahu Nicole dengan lembut. Baiklah, Nicole mengangguk dan membawa beberapa pakaian kasual ke kamar mandi. Jared mengalihkan pandangannya saat mendengar suara air mengalir dari kamar mandi, lalu pergi ke meja kecil, mengeluarkan komputernya. Ketika Nicole selesai mandi, ia keluar dan melihat Jared sedang sibuk, jadi ia diam-diam pergi ke samping tempat tidur, menarik selimut menutupi tubuhnya, dan berbaring. Jared tersenyum sambil melirik sekilas. Ia lalu berdiri dan pergi ke tempat Nicole berada. Bab 2712. Apakah aku mengganggumu? Tanya Nicole saat dia melihatnya mendekatinya. Tidak. Jared tersenyum, membelai rambutnya dengan lembut. Tidur saja. Aku akan menjagamu. Perasaan hangat langsung mengalir dalam hati Nicole. Ia menggenggam tangan Jared, memejamkan mata, dan tertidur dengan perasaan puas. Jared memperhatikan Nicole dengan tenang, menunggunya menjauh sebelum bangkit dan kembali ke meja. Sekretarisnya telah mengirim banyak berkas kepadanya, jadi dia pun mulai menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Sementara itu,
rumah Damien kosong dan sunyi karena Damien sendirian di sana. Sejak mendengar apa yang terjadi pada Chloe, suasana di sekitarnya menjadi gelap dan mencekam. Dalam insiden sebelumnya, Miley telah mengambil alih kesalahan Chloe, yang kini juga ditangkap. Bahkan Everett telah melarikan diri ke luar negeri. Hal ini membuatnya bertanya-tanya mengapa nasibnya begitu buruk. Tidak masuk akal mengapa ia telah digagalkan berkali-kali. Nicole hanya seorang anak desa. Kenapa dia begitu pandai dalam segala hal? Gerutunya. Dia menjadi semakin marah semakin dia memikirkannya. Sambil menggertakkan giginya, dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin keluarga kita berakhir seperti ini sejak Nicole kembali. Kemudian, dia mencengkeram teleponnya erat-erat dan ragu-ragu sejenak sebelum menekan nomor. Ayah, bukankah sudah kubilang jangan panggil aku? Suara Everett yang marah terdengar. Chloe mendapat masalah. Nicole menjebaknya. Damien segera melaporkan situasi tersebut kepada Everett. Setelah hening sejenak di telepon, Everett berkata, jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku tidak tahan. Aku tidak bisa membiarkan Nicole menang. Damien menggertakkan giginya. Carikan seseorang untukku, seseorang yang belum pernah ke Sanjoto. Seseorang yang tidak mencolok, dan juga, bab buku diperbarui setiap hari bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Beri waktu 3 hari. Mereka akan menghubungi Anda dalam waktu 3 hari. Setelah mengatakan itu, Everett menutup telepon. Damien menghela napas lega. Ia tidak punya pilihan selain menghubungi Everett. Ia tahu bahwa ketika Everett pergi, Everett telah memberitahu mereka untuk tidak menghubunginya demi menghindari masalah yang tidak perlu, dan bahwa ia akan kembali ketika waktunya tepat. Namun, situasinya berbeda sekarang, karena ia tidak punya orang lain untuk dimintai bantuan. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Everett telah berjanji untuk mempekerjakan seseorang untuknya. Jadi yang harus ia lakukan hanyalah merencanakan sisanya sekarang. Matahari terbenam memancarkan cahaya hangat di ufuk barat tanda mendekatnya malam. Ruang tamu di kediaman Riddle ramai karena Lulu dan June datang setelah bekerja. Semua orang sudah diberitahu tentang situasi Chloe, dan karena Nicole tidak pergi bekerja di sore hari, semua orang tentu saja khawatir tentangnya. Aku lega melihatmu baik-baik saja. Lulu menatap Nicole, merasa bahwa dia tampak baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku selalu baik-baik saja, Nicole meyakinkan mereka, mengetahui bahwa mereka mengkhawatirkannya. Hai Nicole, apakah Paman Damien sudah menerima kabar? Mengapa tidak ada tanggapan sama sekali darinya? Tanya Samuel dengan bingung. Di saat seperti ini, setidaknya mereka harus meminta maaf kepada kita, kan? Pikirnya. Kakek sudah memutuskan hubungan dengannya, jawab Nicole dengan tenang. Lagi pula, hampir mustahil baginya untuk datang dan meminta maaf kepadaku secara langsung. Kalau begitu, mungkin saja dia memendam banyak sekali kebencian terhadapnya saat ini. Saya hanya merasa tidak biasa baginya untuk bersikap setenang ini, kata Samuel, terdengar khawatir. Sekalipun dia berpura-pura baik-baik saja, tetap saja aneh bahwa dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Oh, itu benar-benar normal, kata Nicole sambil menyipitkan matanya. Terlepas dari apa yang Damien tunjukkan kepada seluruh keluarga sekarang, Nicole tahu pasti bahwa dia berpura-pura. Pikirannya yang sebenarnya kemungkinan besar hanya berkisar pada kebencian yang murni dan tak tercemar. Dia melirik Jared dan mendapati Jared sedang menatapnya. Dalam momen kontak mata singkat itu, mereka berdua memahami pikiran masing-masing. Bab 2713. Lupakan saja. Jangan bahas itu lagi. Kita seharusnya senang karena akhirnya berhasil menangkap pelaku yang mencoba meniduriku, kata Nicole, perlahan-lahan menenangkan diri. Benar sekali, dan ini layak dirayakan, Lulu setuju. Dia juga sampai pada kesimpulan bahwa Chloe menuai apa yang dia tabur. Ibu, teriak Nolan dan Lana sambil menerkam Nicole, yang kemudian mengacak-acak rambut mereka. Kau kembali, sapanya. Ibu pulang pagi sekali hari ini, kata mereka, karena mereka terbiasa tiba di rumah sebelum ibu. Ya, aku libur setengah hari, jawab Nicole tanpa memberi mereka penjelasan. Hai, Nicole, Tia datang untuk menyapa Nicole.
Sampai jumpa. Tia berpikir, karena anak-anak sudah sampai rumah dengan selamat, sebaiknya ia kembali ke rumahnya di belakang. Tia, silakan tinggal di sini dan makan malam bersama kami, ajak June. Ayo makan bersama. Kau juga harus membawa Nyonya Wallace, Sir, Lulu menimpali. Tidak, sebaiknya aku pergi. Tia hendak menolak ajakan mereka ketika Nicole menyela dan berkata, jangan khawatir. Hari ini ada acara kumpul-kumpul. Kamu harus bergabung dengan kami. Karena semua orang menyambutnya dengan hangat, Tia merasa tidak punya pilihan lain selain menerima undangan mereka. Saat makan malam, seluruh anggota keluarga berkumpul di ruang makan. Samuel dan Spencer menjaga June dan Lulu, sementara Nicole dan Jared saling berbisik, membicarakan sesuatu yang tidak dapat didengar oleh yang lain. Tia dan Stanley adalah satu-satunya yang terdiam canggung di meja makan. Melihat Tia yang hanya terdiam, Gloria berkata, ayolah, Tia. Jangan malu-malu dengan kami. Terima kasih, Tia mengangguk. Tetapi dia tetap mengambil piring-piring yang berada dalam jangkauannya. Tia sama sekali tidak malu. Namun, ia tampak gugup karena Stanley, yang duduk tepat di seberangnya. Gloria, yang tampaknya menyadari ketegangan itu, menatap Tia dan Stanley. Ia tidak dapat memahami mengapa mereka merasa tidak nyaman satu sama lain. Nyonya Wallace, Sir, langsung mengerti apa yang dirasakan Tia, dan karena dia tidak ingin Tia berada dalam situasi sulit, dia mulai berbicara kepada Gloria untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah menyadari bahwa mata Gloria tidak lagi tertuju padanya, Tia menghela napas lega. Dia tahu bahwa Gloria hanya bersikap baik, tetapi dia benar-benar tidak tahan dengan semua perhatian itu. Coba ini, kata Stanley. Tia ketakutan. Ternyata, dia telah menukar piring-piring di depannya dengan yang dia sukai. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Meskipun dia tidak melihatnya melakukannya, dia tahu itu dia dari suaranya. Setelah Stanley meletakkan piring-piring baru di hadapannya, dia tetap diam dan melanjutkan kegiatan makannya seperti biasa. Dia tidak setenang kelihatannya, tetapi dia tahu bahwa Tia merasa sangat tidak nyaman. Karena itu, dia tidak ingin membuatnya semakin tidak nyaman. Ya ampun, apa yang terjadi di sini? Lulu mengedipkan matanya dan berbisik kepada Nicole, novel drama. Nicole menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak familiar dengan pemandangan itu, dan dia pun merasa perilaku Stanley agak membingungkan. Benarkah? June menyilangkan jari tengah dan telunjuknya, ingin bertanya apakah Stanley selingkuh dengan dua wanita sekaligus. Aku rasa tidak, jawab Lulu. Dia yakin tidak ada anggota keluarga Riddle yang akan melakukan hal seperti itu, karena sebelumnya tidak ada satupun di antara mereka yang pernah melakukannya. Sebagai tanggapan, June mengerutkan kening. Aku juga tidak, tapi bagaimana kamu bisa menjelaskannya? Tiba-tiba telepon Stanley berdering. Saat dia menjawab panggilan, suara Cherry yang melengking terdengar, Stanley, tumitku patah. Angkat aku sekarang. Saya sedang makan malam. Namun, sebelum Stanley sempat menyelesaikan kalimatnya, panggilan telepon itu berakhir. Awalnya, ia bingung dan ingin mengabaikan permintaan Cherry, tetapi begitu menyadari apa maksud Cherry, ia mendongak dan menatap Tia. Dan setelah jeda sebentar, Stanley memberitahu Gloria, Bu, aku mau keluar sebentar. Setelah itu, Stanley meletakkan peralatan makannya dan meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa. Bab 2714. Stanley tidak berani menoleh ke belakang, karena ia sempat melihat sekilas betapa tertekannya Tia saat ia hendak keluar. Yang dibutuhkan hanyalah ragu-ragu sejenak, dan Stanley mungkin akan berubah pikiran dan tetap tinggal. Biarlah saja, mungkin Cherry bisa membantuku. Kalau Tia menangis untukku, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan masa depan untuk kami berdua. Tapi kalau tidak, aku hanya bisa merestuinya dan meninggalkannya, pungkasnya. Setelah Stanley menghilang dari ambang pintu, bisikan June dan Lulu semakin keras. Mengapa Cherry begitu kasar? Tanya Lulu. Meskipun begitu, dia terlihat baik-baik saja saat terakhir kali kami melihatnya. Astaga, kurasa kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya, kata June dengan sedikit nada tidak setuju. Mungkin mereka sedang dalam fase bulan madu.
Orang-orang cenderung bertindak berbeda saat mereka berada dalam fase itu, loh, kata Nicole dengan tenang, meskipun tatapannya seolah memberitahu June dan Lulu untuk berhenti membicarakan topik itu. Untungnya, keduanya segera menangkap sinyal Nicole dan segera mengganti pokok bahasan. Dilihat dari penampilan Tia, sebaiknya mereka tidak menambah bahan bakar ke dalam api. Aku sudah selesai, Tia berdiri, berusaha terdengar tenang dan kalem. Kamu yakin tidak mau makan lagi? Tanya Gloria. Kamu makan sangat sedikit hari ini. Tia menatap Gloria dan menjawab, tidak, terima kasih. Perutku sudah kenyang. Baiklah kalau begitu, kata Gloria, tidak ingin mendorong Tia. Tia tidak langsung pergi setelah selesai, karena dia harus menunggu ibu. Wallace Sir. Sambil tetap duduk, Tia tak henti-hentinya memikirkan bagaimana Cherry terdengar dalam panggilan telepon dengan Stanley. Berbagi pendapat dengan June dan Lulu tentang masalah tersebut, Tia tak percaya bahwa Cherry ternyata begitu agresif dan kasar. Tia bahkan mulai berpikir bahwa Cherry mungkin telah mengenakan topeng sebelum ia bertemu dengan Stanley. Pikiran itu membuat wajahnya pucat pasi sambil menggertakkan giginya. Kalau begitu, apakah Stanley benar-benar akan bahagia di masa depan? Kepalanya masih menerawang ketika Mrs. Wallace Sir, yang sudah selesai makan saat itu, memanggilnya. Tia, ayo kembali. Ada jeda selama 30 detik sebelum Tia berdiri dan menjawab, ya, baiklah. Kami berangkat dulu, kata Tia sambil berpamitan kepada semua orang di aula dan mendorong Nyonya Wallace Sir kembali ke rumah di halaman. Rasanya Tia terluka. Lulu mendesah, merasa patah hati untuk Tia. June mengangguk setuju. Keduanya bertingkah aneh. Nicole menggelengkan kepalanya tanda tak berdaya. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Nicole juga tidak dapat memahami keputusan Stanley, tetapi karena ini adalah masalah antara Stanley dan rekannya, dia memutuskan untuk tetap menghormati keputusannya. Apa yang kalian bicarakan? Tanya Gloria, tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Tidak apa-apa. Kami hanya mengatakan bahwa Stanley telah memperlakukan Cherry dengan sangat baik. Lulu tersenyum pada Gloria. Gloria mengangguk. Memang, begitulah seharusnya wanita diperlakukan, novel drama. Lulu lalu menghela napas lega dalam diam, berpikir betapa beruntungnya Gloria tidak mendengar percakapan mereka. Makanlah, kata Nicole, lalu mengambil beberapa piring dan menaruhnya di piring Lulu agar Lulu berhenti membicarakannya. Setelah menyadari isyarat Nicole, Lulu tersenyum padanya dan berhenti menyebut-nyebut Stanley dan Tia sepenuhnya. Setelah makan malam, Jared mengajak anak-anak ke atas. Karena June dan Lulu belum keluar rumah, Nicole tetap tinggal dan terus mengobrol dengan mereka di ruang tamu. Oh, aku hampir lupa bertanya. Bagaimana persiapan pernikahannya? Tanya Lulu penuh harap. Bab 2715. Aku tidak tahu, jawab Nicole. Terkejut, Lulu dan June bertanya, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Karena aku sangat sibuk akhir-akhir ini, aku tidak punya waktu untuk menanyakannya. Lagi pula, tanggalnya bahkan belum ditetapkan, jadi tidak perlu terburu-buru, kata Nicole dengan tenang. Setelah mendengar itu, kedua wanita itu memutar mata mereka ke arah Nicole. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Tidak apa-apa. Meskipun kami tidak melangsungkan pernikahan, kami sudah resmi menikah sejak lama, kata Nicole. Dia merasa bahwa pernikahan itu hanya akan bersifat seremonial saja karena situasinya dengan Jared sama sekali berbeda dari situasi Lulu dan June. Lulu mendesah dan menggelengkan kepalanya, membuat Nicole tertawa kecil dan bertanya, ada apa? Sebagai tanggapan, Lulu menatap Nicole dengan iri dan berkata, novel drama. Jared benar-benar memanjakanmu. Hei, kalau kamu bilang begitu, seseorang mungkin akan sedih, goda Nicole. Mengetahui apa yang dimaksud Nicole, Lulu tersipu. Aku tidak mengatakan Spencer itu buruk atau semacamnya. Lulu hanya menggoda Nicole, tetapi saat melakukannya, dia mendapat balasan yang membuatnya terpukul. Aku serius, Nicole. Kamu harus lebih memperhatikan pernikahanmu, saran June. Mendengar itu, Lulu mengingatkan, menurutku sebaiknya kita tidak menasihatinya tentang hal lain. Kitalah yang tidak tahan lagi saat mereka mulai bersikap mesra. Lulu benar.
Kepuasan Nicole bukan karena dia tidak serius memikirkan pernikahannya. Itu karena Nicole tahu Jared akan mengurus semuanya untuknya, sehingga dia tidak perlu khawatir. Kau benar, kata June setuju. Mereka berbincang-bincang cukup lama, dan baru ketika hari mulai larut keduanya memutuskan untuk pergi. Setelah mengantar teman-temannya pergi, Nicole bangkit dan kembali ke kamarnya. Apakah anak-anak sudah tidur? Nicole bertanya pada Jared. Mereka tertidur lelap, jawab Jared. Kau pasti kelelahan. 4. Aku baik-baik saja, Nicole tersenyum. Aku tidur siang dengan nyenyak. Nicole kemudian melirik laptop Jared dan bertanya, bagaimana denganmu? Apakah pekerjaanmu sudah selesai? Baru saja selesai, kata Jared, lalu bangkit dan duduk di sebelah Nicole. Nicole meletakkan kepalanya di bahu pria itu dan memeluknya. Ah, akhirnya, hari ini berakhir. Aku tidak bisa menahan perasaan bahwa kau harus bersiap menyerang Damien segera, kata Jared. Nicole tampak sangat tenang, sejauh menyangkut situasi Damien, memberi Jared kesan bahwa dia dapat mengendalikan segalanya. Menatap mata Jared, Nicole tersenyum dan berkata, jadi kamu juga menyadarinya. Yah, nggak sulit untuk mencari tahu, jawab Jared dengan sedikit rasa sayang, lalu menepuk dahi Nicole pelan. Hehe, Nicole menyeringai. Jangan khawatir, aku tidak akan bertindak sendiri kali ini. Aku akan membicarakannya denganmu sebelumnya. Nicole merasa bahwa ia bisa menangani Damien sendiri, tetapi ia memutuskan bahwa akan lebih baik baginya untuk memberitahu Jared tentang keputusannya, hanya agar ia bisa membuatnya tenang. Bagus, Jared setuju, tidak berniat mengecewakan Nicole. Setelah itu, dia tersenyum lebar dan mencium pipi Jared. Terima kasih. Pelan tapi intens, tatapan Jared turun ke bibir Nicole, lalu ia menciumnya lembut setelah menundukkan kepalanya. Kemudian, Nicole pun mulai tenggelam dalam momen itu. Saat fajar menyingsing, matahari terbit, memancarkan nuansa biru, kuning, dan jingga di langit. Hari baru dimulai dengan kicauan burung yang memenuhi udara. Bab 2716. Nicole membuka matanya dan perlahan duduk. Tiba-tiba, Jared meraihnya dan menciumnya tepat di pelipis. Nicole tersipu, lalu mengerutkan kening ke arah Jared. Bangun sekarang, iya. Dengan tatapan lembut, Jared mencium kening Nicole sebelum melepaskannya untuk mandi pagi. Nicole bergegas ke kamar mandi setelah dia turun dari tempat tidur. Ia kemudian menenangkan diri dengan memercikkan air dingin ke wajahnya. Apakah si brengsek itu akan tenang di pagi hari? Nafsu makannya hampir tak tertahankan bagiku. Setelah mencuci dan bersiap untuk turun ke bawah untuk sarapan, Nolan dan Lana menghampiri Nicole tepat saat ia meninggalkan kamarnya. Ibu, panggil anak-anak. Masing-masing dari mereka berpegangan erat pada lengan Nicole, wajah anak-anak itu berseri-seri karena kegirangan saat mereka menuju ke lantai pertama bersama ibu mereka. Oh, kalian semua sudah bangun. Kalau begitu, mari kita sarapan, sapa Gloria begitu melihat mereka. Saat mereka duduk di meja makan, Nicole memperhatikan wajah pucat Stanley dan bertanya, apa kamu tidur nyenyak tadi malam? Kamu tidak terlihat begitu baik. Oh benarkah? Stanley menyentuh wajahnya. Yah, aku tidur nyenyak. Nicole mengangkat alisnya, menyadari ada sesuatu dalam pikirannya yang membuatnya terjaga pada malam sebelumnya. Namun, Stanley tampaknya bertekad untuk tidak memikirkannya, jadi Nicole memutuskan untuk tidak mendesaknya agar menjawab lebih lanjut. Setelah sarapan, Tia datang untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Begitu masuk ke dalam rumah, Tia menyapa semua orang, termasuk Stanley. Ia lalu melirik Stanley sebentar sebelum mengalihkan pandangannya dan membawa anak-anaknya pergi. Stanley memperhatikan saat Tia pergi. Ia tak dapat menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang cara Tia bersikap di hadapannya. Bu, ayah, aku berangkat dulu, Nicole memberitahu. Dia bisa merasakan adanya perubahan dalam diri Stanley, tetapi karena dia tidak ingin mengatakan apapun tentang hal itu, dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah bersama Jared. Stanley segera mengalihkan pandangannya. Meskipun ia merasa sarapan di depannya tidak menarik, ia segera menghabiskan piringnya dan pergi bekerja juga. Mengapa beberapa orang bertingkah aneh hari ini? Daniel bertanya-tanya dalam hati. Gloria setuju,
Saya juga punya perasaan yang sama. Apa yang terjadi? Kecuali aksi clue, tidak ada hal penting yang terjadi tadi malam, jadi mereka tidak mengerti mengapa anak-anak itu tampak seolah-olah diliputi awan kesuraman. Sementara itu, Nicole dan Jared berjalan-jalan ke halaman tempat mobil mereka diparkir. Patricia telah mengatur seseorang untuk mengawasi Damien. Dia akan memberitahu saya jika ada berita, kata Nicole, yakin bahwa Damien pasti akan bertindak. Pada tingkat ini, itu hanya masalah waktu saja. Kau bisa bertanya pada Charlie jika kau membutuhkannya, usul Jared. Tentu saja, Nicole setuju, novel drama. Dia akan meminta Charlie untuk membantu Patricia jika bantuan tambahan dibutuhkan. Setelah beberapa saat, mobil mereka berhenti di pintu masuk Riddle Corporation. Nicole keluar dari mobil dan memperhatikan mobil itu melaju pergi sebelum dia memasuki gedung perusahaan. Gaun Anda untuk perayaan tahunan grup Ellison telah tiba, sekretarisnya memberitahunya. Sambil mengerutkan kening, Nicole melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu gaun. Lagi pula, Nicole hanya muncul sebagai mitra untuk usaha patungan itu. Dia pikir akan lebih cocok baginya untuk mengenakan gaun formal. Kalau begitu aku tidak akan mengganti pakaianku, kata Lulu sambil mendekati Nicole. Lulu mendengar komentar Nicole saat dia berjalan ke arahnya, dan dia merasa lebih pantas baginya untuk berpakaian formal juga. Nicole menyeringai saat melihat Lulu datang menghampirinya. Jadi, kulihat kau siap bergabung dengan kami hari ini. Ya, apa yang kamu katakan masuk akal, jadi aku sudah melakukan persiapan selama 2 hari terakhir, kata Lulu. Kemudian, dia mengepalkan tangannya sebagai tanda ketekunan dan berkata, tunggu saja hasil usahaku, Nicole. Bab 2717. Nicole terkekeh dan melanjutkan untuk menyemangati Lulu. Tentu saja, menunggu kabar baikmu. Perjamuannya malam ini. Ayo kita ke sana setelah makan siang, usul Lulu. Aku baik-baik saja dengan itu, Nicole setuju, karena dia tidak berencana untuk pergi dengan perut kosong. Acara-acara seperti ini biasanya menyediakan anggur dan makanan ringan, bukan makanan layak dalam jumlah besar. Bagus, ayo kita makan siang bersama. Lulu tersenyum. Nicole mengangguk dan berjalan ke kantornya, sementara Lulu kembali ke kantornya. Tak lama kemudian, waktu makan siang pun tiba, dan keduanya bertemu sebelum berangkat bersama. Perayaan tahunan grup Ellison tahun ini pasti luar biasa, benar kan? Kudengar banyak tokoh berpengaruh di San Joto akan datang, tanya Lulu. Lulu telah menghadiri pesta perjamuan tahunan sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadiri pesta yang dianggap megah dan beranggaran tinggi. Seharusnya begitu, Nicole mendengus. Tidak peduli betapa rumit dan megahnya hal itu, dia tetap tidak begitu tertarik. Baiklah, dengan Harvey yang meminta kehadiranmu sepenuhnya, apakah menurutmu dia punya rencana lain? Lulu bertanya-tanya sambil mengerutkan kening. Kita akan tahu saat kita sampai. Nicole meneruskan makan siangnya tanpa sedikit pun rasa cemas. Nicole sudah berjanji untuk menghadiri perayaan itu. Ia mengira Harvey tidak akan berani melakukan hal yang memalukan kepada mereka berdua di jamuan tahunan itu. Ia juga yakin Harvey akan mengenal kepribadian dan gayanya dalam melakukan sesuatu jika ia bukan orang yang bodoh. Setelah beberapa menit mengobrol, keduanya dengan santai menyelesaikan makan siang mereka dan berangkat ke acara perjamuan. Kemudian, mereka naik taksi ke tempat perjamuan, dan sesampainya di sana, mereka melihat bahwa beberapa tamu sudah datang dan hendak pergi ke pesta dansa. Kurasa kita datang lebih awal, keluh Lulu, melihat betapa sepinya kerumunan. Kalau dia tahu hal ini akan terjadi, mereka akan tinggal di restoran itu sedikit lebih lama, karena datang lebih awal akan membuang-buang waktu. Jangan lupa untuk apa kau ada di sini, Nicole menyeringai sambil mengingatkannya. Oh ya, kau benar, Lulu mengangguk. Kalau begitu, ayo masuk. Lulu mengaitkan lengannya dengan lengan Nicole, dan bersama-sama, mereka memasuki tempat tersebut. Tempatnya didekorasi dengan sangat memukau, dengan aula yang memancarkan aura keanggunan dan kemegahan. Suasananya hidup dan ceria, dengan semua orang berbaur dan bersosialisasi. Di sana, para pelayan bergerak dengan anggun di antara kerumunan,
menawarkan minuman dan makanan ringan kepada setiap tamu. Saat para pelayan melewati Nicole dan Lulu, mereka berdua masing-masing mengambil segelas anggur dan berjalan ke arah kerumunan. "Apakah kamu kenal salah satu dari mereka?" tanya Nicole. "Ya, aku membaca dan mengingat informasi pribadi mereka sebelumnya." Lulu mengangguk sebagai jawaban. Mendengar itu, Nicole terkekeh. "Kalau begitu, aku tidak akan mencuri perhatianmu. Jangan khawatir, tunggu saja kabar baikku." Lulu tersenyum. Kemudian, mereka tertawa dan melanjutkan perjalanan mereka yang menyenangkan, dengan Lulu menuju ke arah kerumunan yang ditujunya, sedangkan Nicole bersosialisasi dengan beberapa mitra bisnisnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah orang, suasana menjadi semakin ramai. Namun, tidak ada tanda-tanda Harvey, yang membuat semua orang bingung. Mereka bertanya-tanya mengapa Harvey tidak muncul di acara sepenting itu. "Apa itu?" seseorang berteriak, menarik perhatian semua orang. Saat itulah beberapa orang memasuki tempat acara sambil membawa buket bunga berukuran besar. Buket bunga yang dimaksud begitu besar hingga menutupi wajah mereka yang membawanya. Bab 2718. Apakah ini untuk Tuan Ellison? Siapa yang mengirim begitu banyak bunga kepadanya? Sementara semua orang sibuk mendiskusikan bunga-bunga, pria-pria yang membawa buket bunga tiba-tiba berhenti di depan Nicole dan menyerahkannya kepadanya. Karena Nicole tidak dapat memegang semua karangan bunga sendirian, ia meminta bantuan Lulu. "Apa yang terjadi?" bisik Lulu. Nicole menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu apa-apa." Kemudian, sebuah pikiran terlintas di benak Nicole. Mungkinkah itu dari Harvey? Karena semua orang di sini untuk memberi selamat kepada Ellison Group, tidak ada orang lain yang berani mengirimiku bunga pada kesempatan ini. Kemewahan yang tidak penting seperti itu adalah sesuatu yang biasanya hanya dilakukan Harvey. "Terima kasih sudah datang ke perayaan tahunan kami, Nicole. Kehadiranmu benar-benar menghiasi perayaan kami, jadi ini adalah sedikit tanda terima kasihku. Kuharap kau menyukainya," Harvey mengumumkan sambil berjalan memasuki tempat acara. "Jadi ini hadiah Harvey untuk Nicole." Tapi mengapa Harvey memberi Nicole hadiah? Seperti yang diduga, bisikan-bisikan di antara para tamu sampai ke telinga Nicole dan Lulu dalam waktu singkat. "Harvey benar-benar bajingan. Dia memaksamu datang, dan sekarang dia melakukannya dengan sengaja," gerutu Lulu. Nicole mendengus. Jelas, itulah yang sedang dia lakukan. Si Harvey sialan itu. Dia benar-benar mengolok-olok acara tahunan perusahaannya sendiri. Lulu bergumam frustrasi. "Fakta bahwa kamu diam saja pasti berarti kamu suka bunga." Harvey menyombongkan diri saat mendekati Nicole. Mata Nicole berkilat dengan sedikit amarah dingin saat dia menjawab, "Jika aku bilang aku tidak menyukainya, apakah kamu akan meminta seseorang untuk mengambil kembali bunganya? Bagaimana mungkin aku menyukai ini?" Dia jelas-jelas menanyakan sesuatu yang sudah dia tahu jawabannya, gerutunya. Harvey terdiam sejenak, tetapi ia tetap tersenyum. "Ini adalah tanda terima kasih untukmu, jadi terserah padamu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan ini." Dengan kata lain, Harvey mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya. Mengetahui niat Harvey, Nicole mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu." Nicole mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan tertuju pada sekelompok wanita muda, yang tampaknya adalah karyawan Ellison Group. "Lulu, tolong berikan mereka bunganya," kata Nicole. Meskipun suaranya tidak keras, semua orang mendengar apa yang baru saja dikatakannya. "Tentu saja," jawab Lulu cepat, lalu pergi melakukan apa yang diperintahkan Nicole. Dalam beberapa saat, Lulu menyerahkan karangan bunga itu kepada para karyawan muda. Namun, ekspresi para karyawan menjadi rumit saat menerima bunga tersebut. Bunga-bunga itu indah, tetapi kenyataannya bunga-bunga itu seharusnya adalah hadiah Harvey untuk Nicole. Mereka takut akan dipecat setelah menerimanya. Saat memegang bunga-bunga itu, para wanita itu tidak tahu harus berbuat apa dengan bunga-bunga itu. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Kau seharusnya berterima kasih pada Tuan Ellison saja," kata Nicole, nadanya santai setelah menyadari kegelisahan di wajah para wanita itu. "Jangan sebutkan itu," kata Harvey dengan nada meremehkan. Setelah itu,
Para wanita itu menghela napas lega dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ellison dan Nona Riddle." Mereka tidak berani memberikan bunga yang mereka pegang kepada orang lain. Namun, berkat Nicole, Harvey tidak dapat meminta pertanggungjawaban mereka atas hal itu. Bab 2719. Setelah semua yang dikatakan dan dilakukan, dia berbalik dan meninggalkan kerumunan wanita yang berteriak. "Ini terlalu menakutkan, bahkan untukku." Nicole menoleh untuk melihat Harvey setelah dia melemparkan buket bunga ke kerumunan gadis remaja yang sedang dilanda hormon, dan dengan suara monoton, dia berkata, "Tuan Ellison, saya berasumsi bahwa semua anggota keluarga Anda sudah ada di sini untuk makan malam tahunan. Bagaimana kalau kita mulai? Sudah cukup larut. Aku ingin melihatmu mencoba. Berani sekali kau menipuku agar datang. Akan kutunjukkan caranya. Aku tidak percaya dia berani membuang-buang waktu begitu banyak orang." Nicole mencibir. Harvey menyeringai dan menggertakkan giginya, mencoba mempertahankan ketenangannya sebelum berjalan ke panggung untuk memberikan pidato pembukaan. "Dia menggodamu di depan banyak orang. Apa dia sudah gila?" tanya Lulu dengan bisikan pelan sambil memasang ekspresi jijik di wajahnya. "Aku tidak percaya dia benar-benar melakukan itu di depan semua orang di sini. Kalau dipikir-pikir, aku mulai percaya bahwa dia benar-benar telah mengambil alih Ellison Group dengan mudah." Tentu saja, Thomas mungkin menyerah karena merasa bersalah, pikir Lulu. Mungkin dia tidak punya kegiatan dan dia hanya bosan. "Bagaimana kabarmu?" Nicole bertanya pada Lulu. "Semuanya berjalan baik di pihak saya. Beberapa perusahaan tertarik dengan proposal saya. Saya telah mengatur pertemuan dengan mereka untuk membahasnya lebih lanjut. Saya rasa saya akan memenangkannya." Lulu membanggakan diri. "Kerja bagus. Karena orang ini tampaknya tidak tertarik untuk tetap pada jalurnya, sebaiknya kita memberinya kejutan seumur hidup," jawab Nicole sambil menoleh ke arah Harvey, yang kini berada di atas panggung. "Hah? Apa yang sedang kamu bicarakan?" tanya Lulu sambil mendekati Nicole, novel drama. Pada gilirannya, Nicole membungkuk dan berbisik ke telinga Lulu. Tak lama kemudian, pembawa acara makan malam tahunan itu melanjutkan pengumumannya melalui mikrofon. "Baiklah semuanya, agenda kita selanjutnya adalah salah satu acara puncak malam ini. Ayo ajak pasangan kalian, melangkah ke lantai dansa dan berdansa sepuasnya." Semua orang bangkit dari tempat duduk mereka dan mulai berjalan menuju pasangan mereka. Sementara itu, Harvey mengamati ruangan, matanya mengamati siapa saja dan semua orang hingga akhirnya jatuh pada pasangan yang dicarinya, Nicole dan Lulu. Kemudian, ia melangkah percaya diri ke arah mereka dengan ekspresi puas di wajahnya. "Nona Riddle, mau berdansa?" tanya Harvey dengan aksen mewah sambil mengulurkan tangannya. "Ya ampun, aku." Tiba-tiba terdengar suara yang tidak dikenalnya. Hal ini membuat Harvey terkejut, ia pun mendongak dan memperhatikan dengan saksama orang yang berdiri di depannya. Ini bukan Nicole, tapi dia mengenakan pakaian yang sama dengan yang dikenakan Nicole sebelumnya. Gerutu Harvey. "Siapa kau?" Harvey bertanya dengan geram. "Kami adalah staf luar biasa yang diundang ke acara makan malam tahunan," jawab wanita itu dengan suara lembut dan malu-malu. Wanita itu benar-benar tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengapa Harvey mendatanginya dengan tawaran untuk menjadi pasangan dansanya. Harvey dengan cepat berbalik dan mengamati aula, berharap dapat melihat sekilas Nicole, tetapi tidak berhasil. Saat itulah dia tersadar dan menyadari apa yang telah terjadi. "Aku ingin mengajak Nicole berdansa, tetapi dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku benar-benar brengsek. Bagaimana mungkin aku mengundang orang yang salah? Sialan, bagaimana mungkin aku sebodoh itu?" Semua orang mengenakan jas dan Nicole adalah satu-satunya yang mengenakan gaun, tetapi bagaimana mungkin dua karyawan, dasar jalang licik. Wow! Aku benar-benar tidak percaya padanya. Dan begitu saja, Harvey dibiarkan marah di tengah ruang dansa. Sementara itu, Nicole dan Lulu telah meninggalkan aula setelah berhasil melakukan iris exit padanya. "Saya merasa jauh lebih baik di sini dibandingkan saat saya berada di sana. Udara di sini juga lebih segar," ucap Lulu sambil menarik napas dalam-dalam.
Undangan yang diterima Nicole dari Harvey bukanlah undangan yang diberikan dengan alasan sopan. Sebaliknya, itu semua adalah bagian dari rencananya untuk memberikan kesan negatif pada Nicole. Dengar baik-baik, mengenai hal-hal yang telah kau ceritakan padaku sebelumnya, aku hanya ingin kau tahu bahwa jika kau membutuhkan bantuanku untuk apapun, kau selalu dapat menghubungiku atau Patricia, Nicole memberi tahu Lulu. Aku tahu, Lulu mengangguk setuju. Kembali di kantor pusat Riddle Corporation, Patricia berdiri dengan kaget saat dia melihat Nicole dan Lulu berjalan memasuki kantor. Nona Riddle, kenapa Anda kembali begitu cepat? Tanyanya. Bab 2720. Jangan pernah bahas itu. Harvey Ellison benar-benar bajingan. Dia sudah berbuat jahat sejak awal. Gerutu Lulu. Patricia mengerutkan kening, dia benar-benar sedang menguji keberuntungannya, bukan? Dan di depan begitu banyak orang. Dia tampaknya sama sekali tidak takut dengan reaksi keras. Menurutku dia hanya orang yang tidak punya perasaan sehingga tidak peduli dengan reaksi keras apapun, gerutu Lulu sambil menyeringai. Patricia mengangguk setuju, benar juga. Karena Lulu tidak menyangka Patricia akan mengangguk mengikuti omelan marahnya, dia pun tertawa terbahak-bahak sambil terus menatap ekspresi Patricia. Patricia, di sisi lain, tampak serius dan tidak terhibur. Patricia kemudian menoleh ke Nicole, Nona Riddle, saya sarankan Anda untuk menghindari interaksi lebih lanjut dengan Tuan Ellison di masa mendatang. Jangan khawatir tentang itu, Patricia. Aku akan memastikan bahwa dia akan menghindari Nicole dengan segala cara yang mungkin, kata Lulu dengan senyum puas terpampang di wajahnya. Namun, yang mengejutkan Patricia adalah betapa datarnya ekspresi Nicole. Nicole pasti punya sesuatu yang disembunyikan. 1. Jika ada yang perlu kamu bantu, kamu bisa selalu bertanya padaku, kata Patricia kepada Lulu. Baiklah, terima kasih Patricia, Lulu tersenyum lebar. Patricia membalas senyuman itu. Sama-sama, aku akan kembali ke kantorku sekarang jika tidak ada hal lain, Lulu mengumumkan sambil berbalik dan berjalan kembali ke kantornya. Setelah lama terdiam, Nicole melirik Patricia. Kita bisa bicara di kantor. Ya, Bu Riddle, jawab Patricia, lalu mengikuti Nicole ke kantornya. Sesampainya di kantor Nicole langsung ke pokok permasalahan. Jadi, katakan padaku, apa yang tampaknya menjadi masalah? Saya berhasil menggali beberapa hal tentang Damien. Dia baru-baru ini mengurung diri di kediamannya. Selain itu, dia telah memecat semua orang dari tempatnya. Hanya juru masaknya yang tersisa. Menurutku itu sangat mencurigakan, lapor Patricia. Sebagai tanggapan, Nicole mengernyitkan alisnya. Dia bahkan tidak keluar rumah lagi. Aku jadi penasaran berapa lama dia bisa tinggal di dalam rumah, Nicole merenung. Patricia memasang ekspresi serius saat menjawab, ya, tampaknya begitu. Aku tidak yakin apakah dia sedang merencanakan sesuatu atau tidak, novel drama. Kau yakin dia ada di dalam? Tanya Nicole. Situasi yang dimaksud telah menimbulkan banyak tanda bahaya baginya, karena tidak normal bagi Damien untuk tinggal di dalam rumahnya untuk jangka waktu lama. Patricia mengangguk. Ya, dia ada di kediamannya. Dia tidak pernah keluar rumah sejak Chloe ditahan. Ekspresi Nicole menjadi gelap saat mendengar jawaban Patricia. Sepertinya dia hanya duduk di rumah, menunggu sesuatu terjadi. Tunggu dulu. Apa maksudmu dia tidak punya pengaruh apapun lagi, jadi dia hanya duduk-duduk menunggu Everett? Patricia menyela. Mungkin saja dia memang begitu. Segera selidiki masalah ini, dan lihat apakah dia sudah menghubungi Everett, atau apakah Everett sudah mengunjunginya. Nicole memerintah. Ya, Bu Riddle. Patricia mengangguk. Tetap waspada. Everett mungkin menggunakan identitas palsu untuk bepergian dan menjelajahi Sanjoto, saran Nicole. Patricia mengangguk lagi. Ya, aku akan memastikannya. Patricia meninggalkan kantor Nicole tak lama kemudian, meninggalkan Nicole bersandar di kursinya sambil menatap keluar jendela. Jika Damien benar-benar menunggu seseorang atau sesuatu, tebakanku adalah dia sedang menunggu Everett.